Ya, Bapak dan Ibu, saya Mediatun Pasu, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kota Kupang. Hari ini saya ingin menyampaikan refleksi minggu pertama saya. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mendapat pengalaman baru. Yang pertama, pemahaman dari Ki Hajar Dewantara tentang proses pendidikan merubah cara berpikir saya, bahwa anak bukan sekedar kita ajarkan pengetahuan melalui materi pembelajaran yang diberikan, tapi anak harus dituntun untuk berkembang sesuai dengan segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga memberikan pengetahuan pada saya bahwa sesungguhnya guru bukanlah pengajar dan satu-satunya sumber belajar dari anak, tapi guru itu menjadi mentor, menjadi coach, menjadi fasilitator, mediator dalam pembelajaran, serta menjadi teladan dalam bersikap sehari-hari. Guru adalah pribadi yang diguguh dan ditiru oleh anak. Pengetahuan lain yang saya peroleh setelah mendalami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan, bahwa kita mengajarkan pembelajaran kepada anak tapi harus juga sesuai dengan kontekstual, sesuai dengan budaya kultur kita. Kemudian saya juga mengerti bahwa ternyata guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, Pak Tani yang menanam tumbuhan padi, biji padi itu diibaratkan sebagai anak, biji yang disemaikan oleh Pak Tani. Biji jagung itu ditanam di lahan yang subur, dapat sinar matahari yang baik, pengairan yang baik. Maka meskipun biji jagung atau padi itu bibit yang kurang baik, tapi bisa tumbuh dengan baik karena ada perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian pula sebaliknya, meskipun jagung itu yang disemaikan adalah bibit yang baik, tapi disemaikan di tempat yang gersang, kurang dapat air, kurang dapat cahaya matahari yang baik, serta kurang dapat perawatan dari tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh tapi tidak optimal. Nah, filosofi ini adalah bahwa guru itu memegang peranan penting dalam tumbuh kembang potensi yang dimiliki anak. Nah, bagaimana guru menuntun dan mengarahkan anak menjadi penentu perkembangan belajar anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kekuatan saya dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini adalah adanya motivasi atau keinginan yang sangat kuat untuk berubah dan memperbaiki pola pikir dan pola ajar saya dalam proses pembelajaran kepada anak. Kebiasaan-kebiasaan yang menjadi rutinitas itu dalam pembelajaran yang tidak relevan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, seperti pembelajaran dan pembimbingan lebih banyak itu dilakukan secara klasikal, tapi jarang dilakukan secara individual, siswa secara pribadi yang memiliki kodrat masing-masing. Nah, merubah pola pembelajaran kepada anak, lebih fokus pada pembimbingan secara individu anak dengan melihat kodrat setiap anak yang berbeda-beda. Nah, hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini adalah cara pandang saya atau mindset saya harus berubah. Yang pertama, mindset saya terhadap siswa. Saya harus memandang siswa dengan hormat. Cara mengajar saya harus berubah. Contoh, dulu saya mengajar tentang peta. Itu hanya secara teoritis. Apa yang dimaksud dengan peta? Ini adalah komponen-komponen peta, bagaimana cara menghitung peta, kegunaan peta. Sekarang dengan saya belajar filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mengerti bagaimana saya mengajarkan peta supaya anak dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia bisa mencapai selamat dan bahagia. Contoh, saya ajarkan bagaimana dia membaca peta, bagaimana dia mengaktifkan Google Map, share lokasi, membaca peta elektronik, sehingga itu dapat dia gunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, itu perlu anak itu diajarkan hal-hal yang dapat berguna dalam kehidupannya. Artinya, manfaat pembelajaran dalam kehidupan keseharian anak dan berguna bagi masa depan dia. Nah, perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak untuk berani menyampaikan pendapat saat melakukan diskusi, saat membimbing anak secara individu. Guru bisa melihat bakat dan minat anak masing-masing. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, saya berharap dengan belajar filosofi Ki Hajar Dewantara,
ada hal yang berubah dari diri saya. Saya mulai membimbing anak secara individu, mengenal mereka dan menuntun mereka sehingga mereka dapat bertumbuh dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan refleksi minggu depan. Salam dan bahagia.